memantau kesiapan dari yayasan yang nanti akan menerima. Kali ini memang saya cenderung ada yang mungkin nanti akan lebih secara spesifik disampaikan, lebih menarik ini. Kita Pati, mulailah dari Pati, selesaikan sampah di Jawa Tengah, bahwa sampah tidak ada lagi yang menggunakan. Ini cukup terakhir. Saya sendiri punya target, Mbak, bahwa untuk RTLH di khususnya di Kabupaten Pati ya, ini target saya selesai pada saat nanti 2029 saya targetnya. Itu harus selesai. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada di pesisir utara Jawa. Wilayahnya yang terdiri dari pesisir pantai dan diapit pegunungan Muria menjadikan Kabupaten Pati menyimpan kekayaan alam yang begitu melimpah, sehingga wajar jika Kabupaten Pati merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Proaktif. Dan hari ini saya bersama Bapak Sugiharto yang merupakan salah satu anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana untuk keseruannya selengkapnya? Ikuti kami di program Proaktif. Dan berbicara Kabupaten Pati, pandangan kita langsung tertuju kepada sosok anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang familiar bagi masyarakat Kabupaten Pati. Beliau adalah Sugiharto, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini merupakan salah satu putra daerah asli Pati yang berhasil melenggang ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 lalu melalui daerah pemilihan atau Dapil Jateng 4, yakni meliputi Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Sosoknya yang rendah hati, sederhana, dan peduli masyarakat kecil ini begitu dekat dengan masyarakat. Baginya, amanah yang telah diberikan masyarakat akan selalu beliau pegang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati dan Rembang di gedung DPRD Jateng. Salah satunya adalah MBG atau makan bergizi gratis yang menjadi salah satu concern beliau agar selalu terrealisasi di Kabupaten Pati. Menurutnya, program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akan memberi dampak positif bagi peningkatan gizi siswa dan pelajar di Indonesia. Oh, ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Sama rombongan? Iya. Pak Sugiharto, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat dan kenyang yang jelas. Itu yang paling penting. Ya, itu. Pak Sugiharto, saat ini lagi sibuk apa aja sih Pak? Ya, saya tentunya sekarang baru mengabdi ya di Dewan Provinsi Jawa Tengah, Komisi D. Kita menangani terkait dengan infrastruktur. Oke. Ya. Baik, dan mungkin saat ini bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Pak. Saat ini kita berada di mana dan untuk hari ini kegiatan kita apa nih Pak? Ya. Sekarang kita ada di Desa Mboko Tanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jalan Raya Pati Purwodadi, kilometer 10. Ya, kita di sini baru survei ini. Tadi saya sama ini tim MBG makan bergizi gratis. Ini kan program nasional, program dari Pak Presiden Prabowo. Terus diturunkan ke kementerian terkait dan sampai ke kita, dan tentunya ini juga membawa misi dari partai juga. Partai Kebangkitan Bangsa tentunya sangat secara kontinu dan konsisten mendukung program ini. Ya, ini salah satu pengejawantannya itu. Oke. Ya. Baik. Untuk saat ini Pak di dapur makan bergizi gratis di Pati. Ini persiapannya seperti apa Pak? Ya, saya terkait dengan infrastruktur ya. Saya memang memantau kesiapan dari yayasan yang nanti akan menerima. Jadi PKB konsen kepada pondok pesantren dan yayasan, juga anak sekolah tentunya. Itu kita konsen di sana. Dan kita sekarang baru meninjau, karena ini tadi kan persyaratannya kan berapa? 600 meter ya? 600 meter. 600 meter tadi sudah dicek, ternyata 35 kali 25 25.
Dan ini adalah ya, salah satu bagian dari yayasan tersebut yang menerima bantuan. Baik, bergeser ke sampingnya. Ya, ya. Oh iya. Ya, ya. Ngobrol, Bu. Ya. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Warsini. Ibu Warsini. Iya. Apalagi dengan Mbak Jah, Iya. ya. Ibu Warsini, terkait dengan persiapan makan bergizi gratis saat Iya. ini. Persiapannya sampai mana Ibu? Untuk persiapannya dari kemarin sudah ada tim untuk mensurvei dapurnya, untuk luasannya sudah memenuhi, nanti tinggal eksekusi selanjutnya. Bagi Rencananya nanti kira-kira mungkin bisa dijawab Pak Sugiarto Ya, ataupun Ibu. ya. Iya. Untuk tanggalnya nanti kira-kira tanggal berapa untuk MBG nanti? Kalau fixnya belum ya, tapi yang jelas target dari pemerintah memang untuk tahun ajaran baru ini sudah berjalan. Tahun ajaran baru berarti yang sekitar bulan Juli ya, kalau SMA Juli, itu, ya. SMA itu. Dan sekarang sudah baru mempersiapkan tempat, segera dikelirkan karena nanti ada tim pembangunannya, dan juga sekarang juga untuk orang-orang yang berkecimpung atau bertanggung jawab dalam MBG itu. Ini ada sekitar 44 ya. ya betul 44 orang 44 yang ya 44 orang. Jadi secara ekonomi juga bisa mengangkat ya dari masyarakat sekitar gitu kira-kira. Iya, oke, Dari baik. PIC dapat. Untuk selanjutnya harapannya apa Ibu untuk terkait pelaksanaan nanti MBG di Pati seperti apa? Mbak War. Harapannya semoga dengan program ini generasi yang dari TK, SD ini bisa menjadi generasi yang tangguh untuk menyambut Indonesia. Mas. Yang tangguh karena asupan gizinya sudah cukup. Tercukupi, betul. Saya harapannya berjalan dengan lancar. Memang ada Amin. beberapa pemberitaan ya bahwa ini ada kurang dan sebagainya. Ini kan baru tahap awal. Dari pemerintah ini baru melaksanakan ini dan baru berjalan. Belum banyak ini, adalah tahap kedua kita ini. Iya. Tahap pertama sudah berjalan dan memang kita dengar ada beberapa pemberitaan lah. Tapi menurut saya itu adalah dinamika ya. Karena sesuatu hal yang baru tentunya perlu adanya evaluasi ya, perlu adanya pencermatan yang lebih. Sehingga harapan saya ke depan tidak ada hal-hal yang justru memberatkan atau merugikan. Sifatnya gizi ya memang harus betul-betul bergizi. Iya. 3.000 harus tersalurkan dengan baik, iya. sesuai dengan target ya, dan tentunya dengan menu gizi yang benar-benar diperhatikan oleh ahli gizi tersebut. Baik pemirsa, dan saat ini kami masih bersama Bapak Sugiarto yang merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini kita berada di SMP NU Karabang yang merupakan salah satu sekolah penerima dari makan bergizi gratis. Baik Pak, ini ya persiapan yang dilakukan oleh sekolah saat ini apa nih Pak terkait dengan MBG di Pati? Makan bergizi gratis itu. Kami sebenarnya sudah ada kementerian pendataan dari Dinas Koramil. Cuman sampai sekarang belum ada kabarnya. Jadi ya kami menunggu karena itu program pemerintah mungkin belum pelaksanaannya untuk di Kabupaten Pati kayaknya belum. Sudah sebagian sekolahnya. Tapi untuk yang Pati Selatan khususnya belum kayaknya. Baik, oke. Baik, dan Pak Sugiarto, selain di sini Pak, mungkin ada sekolah lain yang mendapatkan bantuan gratis? Saya jelas karena kuota 3.000 kan harus terpenuhi ya. Kuota 3.000 harus terpenuhi. Kita ada SD Karaban, ya, ada juga SD Trogoayu, juga menyisir kita ke Sundulur. Kalau Sundulur itu malah banyak dia, ada Ponpes ya, beberapa Ponpes, dan MTS juga ada di sana dengan kapasitas mungkin 1000-an lah di sana itu. Dan juga kita akan menyisir untuk, karena memang ini butuh finalisasi Mbak. Jadi setelah dihitung, dan ini juga tentunya akan menyesuaikan dengan tahun ajaran baru. Karena kan berarti kan tahun ajaran baru ini masih proses pendaftaran. Masih berjalan. Ya, kelas 3 lulus, masuk kelas 1 lah ini yang belum terdeteksi karena itu belum bisa memastikan, tapi kuota 3.000 itu memang harus terpenuhi intinya. Baik, oke. Dan tentunya Pak untuk di sini selain SMP juga ada ini TK. Terus ada apa lagi nih Pak? TK, terus ada Madin juga. TK, Madin atau TPG. Baik. Baik, dan untuk tanggapan Pak terkait makan bergizi gratis ini, bagaimana tanggapan dari Bapak? Ya kalau memang ada bagus karena itu mungkin juga menunjang program yang katanya 5 hari kerja
otomatis anak sampai sore. Kalau tidak ditunjang dengan program itu, ya orang tua mungkin juga rada ekstra memberikan uang saku untuk makan siang anak-anak. Tapi kalau ada bantuan makan bergizi gratis, tentunya orang tua rada kuranglah untuk memberikan uang saku buat anak-anak. Bagaimana sih Pak tanggapan dari para siswa atau dari para orang tua? Setuju nggak sih dengan adanya program makan bergizi gratis? Kalau orang tua siswa, khususnya yang mungkin kategori kurang mampu atau kelas bawah, kelas menengah ke bawah, ya sangat mengharapkan, termasuk banyak juga dari anak-anak didik kami, 1-2 orang itu kadang menanyakan, Pak, kapan ada pelaksanaan makan gratis? Cuman karena itu program dari pemerintah dan belum ada realisasi, ya gimana kita bilang kita tunggu saja. Baik, tentunya sebagai tenaga pendidik support 100% ya Pak ya dengan kegiatan ini? Semua program dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan, kami support semuanya. Baik. Tidak ada yang tidak kita support, karena itu demi kebaikan anak didik kami. Baik, terima kasih. Terakhir Pak, harapan atau barangkali ucapan terima kasih kepada pemerintah atau mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Sugiarto, silakan Pak. Terima kasih pada pemerintah atas program Makan bergizi gratis, MBG. Gratis, dan yang kemudian ini oleh Pak Sugiarto, juga saya terima kasih Pak Sugiarto, kami dijadikan sasaran dari Pak Sugiarto dan akhirnya kita mendapatkan mungkin prioritas nih program pertama dari Pak Sugiarto. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas Pak Sugiarto, semoga sukses selalu. Usai mengunjungi salah satu infrastruktur dapur MBG di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, kunjungan kerja beliau di Kabupaten Pati berlanjut dengan mengunjungi salah satu tempat pengolahan sampah akhir atau TPA Ploso Jenar, Kecamatan Jakenan, masih di Kabupaten Pati. Gunungan sampah yang terus menumpuk menjadi salah satu permasalahan yang segera diatasi. Anggota Komisi D DPRD Jateng ini akan mendorong agar permasalahan sampah harus diselesaikan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi modern. Melalui teknologi tepat guna, sampah-sampah yang tidak berguna dapat dimanfaatkan menjadi berbagai barang yang memiliki nilai keekonomian tinggi seperti pupuk hingga batako. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat sekitar juga dapat diberdayakan sehingga membuka lapangan kerja yang lebih luas. Baik pemirsa, dan tentunya masih bersama kegiatan dengan Bapak Sugiarto yang merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini kita berada di Desa Ploso Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pak Sugiarto, ini di belakang kita ya Pak, ini ada lautan sampah. Ini sebenarnya kita mau ngapain atau mau healing di sini ya Pak ya? Sekilas kayak gunung yang merona, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Ini mungkin PR ke depan. Baik. Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan kegiatan kita di hari ini, tepatnya di Desa Ploso Jenar. Ini nanti kita akan apa saja? Ya, saya tentunya sesuai dengan tupoksi saya selaku Komisi D ya Mbak. Saya membawa juga Dinas Lingkungan Hidup juga PUPR. Saya mewakili konstituen saya juga. Ini adalah dulu adalah pasukan perang setelah ya membantu saya. Saya merasa prihatin. Selain itu juga banyak sekali masukan Mbak dari warga sekitar, bagaimana Pak ini bau, bagaimana Pak ini dan lain sebagainya. Terus penumpukan-penumpukan yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Karena itu target saya adalah, saya itu punya cita-cita bahwa sampah itu ke depan selesai di desa Mbak, maksimal di kecamatan lah. Lah untuk itu memang saya sudah pernah survei Mbak ke Cilacap ya, untuk bagaimana Magot dan lain sebagainya. Saya juga pernah ke beberapa tempat. Ya, lah kali ini memang saya cenderung ada yang mungkin nanti akan lebih secara spesifik disampaikan, lebih menarik ini kayaknya untuk peralatan ke depannya. Baik, dan Pak Sugiarto, kali ini kita juga bersama dengan salah satu vendor mutah yang khusus didatangkan langsung dari Jawa Barat. Kali dengan Ibu
Rizky, Ya, betul ya. Dan di sampingnya ini juga ada Ketua Paguyuban dengan Bapak Edi Prabowo. Ya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi, izin mau ngobrol dulu sama Ibu Rizky ya. Ibu mungkin bisa dijelaskan ya untuk pola kerja dari pengelolaan sampah modern di sini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak, terima kasih teman-teman semua. Saya dengan Rizky saya GMD Motah Incinerator. Motah Incinerator ini apa sih Motah? Motah itu adalah mesin olah runtah. Kita karena asal dari Jawa Barat, akhirnya runtah itu sampah artinya Mbak. Jadi makanya dinamakan Motah. Pertama filosofisnya adalah biar teman-teman mudah. Artinya dengan satu kata, sampah siapa takut dimotah saja, gitu ya Pak, gitu kurang lebih itu satu konsep. Kedua, konsep kami yang utama adalah penyelesaian sampah itu bagaimana caranya agar teman-teman dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi bisa mengoperasionalkan mesin ini. Mesin ini adalah karya anak bangsa Bu, yang kita harus pajukan ya. Mesin Motah ini tanpa bahan bakar, tanpa listrik, sehingga mudah untuk operasional teman-teman di lapangan dari segala segmen ya. Ya mohon katakan banyaknya teman-teman di sampah kadang-kadang banyak juga Bu yang seperti di Motah 1 di Bandung itu dulu keterbelakangan mental, atau di Motah 7 waktu itu atau lainnya, semuanya bisa bekerja Bu dengan arahan dari kami gitu. Jadi sangat mudah pengerjaannya, sehingga karena dia tanpa bahan bakar, tanpa listrik, jadi tidak perlu pakai tombol-tombol. Jadi cukup dengan sampah itu sendiri. Dan hasilnya alhamdulillah kita sudah pasang 29 titik dan maksimal. Kurang lebih 500, kapasitas kami 500 sampai 1 ton per jam. Dan hasilnya, kenapa kami katakan maksimal? Hasil dari mesin ini kan adalah abu. Nah abu ini ada dua, abu pempes dan abu hasil pengolahan residu sampah. Abu pempesnya bisa dijadikan media tanam Bu. Kemudian abu hasil residu sampahnya itu bisa dijadikan paving block. Jadi sampahnya betul-betul habis, tidak ada sisa apapun. Nah itu konsep yang kami berikan buat teman-teman semua. Oke, baik luar biasa. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Kita beralih menuju ke Ketua Paguyuban dulu, Pak Edi. Pak Edi, bagaimana Pak tanggapan Bapak karena untuk di ini ya Pak ya, pengelolaan sampah ini disupport penuh oleh Pak Sugiarto, dan tentunya untuk tindakan yang mulia ini apa yang Anda rasakan gitu? Kalau saya sih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Paguyuban Bersih Pecah ya. Kalau saya senang sekali disupport sama Bapak Dewan dan Ibu Rizky. Permintaan saya cuman ini, untuk menghabiskan tanah-tanah yang sudah menggunung ini, gimana caranya untuk menghabiskan ini sampah ini ya. Nah, itu kalau disupport sama Pak Dewan ini saya lebih suka, lebih senang, lebih bangga karena kita itu berarti dipantau, didukung dan dipantau ya itu. Diperhatikan benar-benar kita itu. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Sugiarto, tentunya dalam pengelolaan sampah ini juga ada peran serta dari stakeholder, masyarakat dan pemuda setempat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah apa, Pak? Ya, harapannya ke depan tentunya masyarakat ya, stakeholder dari bupati, camat, ya, kepala desa, juga tadi kelompok-kelompok itu bisa ambil bagian dan juga bisa mengejawantahkan ini, mendapatkan manfaat ini dan bisa mensukseskan ya. Tadi harapan saya 3R ya, reduce dan recycle ya. Dan tentunya juga harapan saya tadi kita Pati, mulailah dari Pati, selesaikan sampah di Jawa Tengah, bahwa sampah tidak ada lagi yang menggunakan. Ini cukup terakhir. Tadi ada masukan untuk dijadikan wahana Mbak. Betul. Untuk agro wisata sampah dengan sistem tertentu. Tapi harapan saya adalah bahwa ini ke depan selesai dan memang tidak ada lagi keluhan dari masyarakat Pati khususnya. Usai di TPA Peloso Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, perjalanan kita bersama Bapak Sugiarto berlanjut ke Desa Arumanis, Kecamatan Jaken Pati untuk bertemu masyarakat penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Melalui dukungan aspirasi beliau, sebanyak 35 rumah warga Desa Arumanis berhasil mendapatkan bantuan renovasi rumah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tidak prihatin
bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih lumayan tinggi. Nggih. Dan alhamdulillah untuk RTLH rumah tidak layak huni tahun ini Pati dari provinsi mendapatkan 546 rumah, total hampir 10,9 miliar. Dan ini salah setunggalipun yang tahap pertama adalah ke desa Arum Manis. Tepuk tangan yang meriah untuk panjenengan. Kula mriki pun wala-wali dan alhamdulillah nembe menika kepanggih kalih Pak Inggi karena saking sibuknya atau banyak tikungannya saya nggak tahu nek masalah itu nggih. Tapi waktu saya ngirim air nggih Pak beliau juga pas itu ada acara dan kemarin juga, dan hari ini alhamdulillah karena kemurahan Gusti saya dapat pinanggih kalih panjenenganipun. Tentunya ke depan selain RTLH infrastruktur sesuai dengan bidang kaula Bapak Ibu, pendidik tetap akan menjadi prioritas. Ke depan, dirinya akan terus mendorong agar bantuan renovasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pati dan Rembang terus bertambah dari tahun ke tahun. Upaya nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan bisa semakin menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Setelah tadi di Desa Ploso Jenar, dan saat ini masih bersama Bapak Sugiharto yang merupakan anggota Komisi D Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini berada di Desa Arum Manis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati untuk mengunjungi secara langsung rumah tidak layak huni. Yang saat ini sudah bersama Pak Sugiharto, juga Bapak Kepala Desa, juga ada Mbah Rasina selaku penerima bantuan. Dan tentunya Pak Sugiharto, saat ini Pak mungkin bisa diceritakan secara singkat kepada pemirsa yang ada di rumah untuk rencana berapa rumah totalnya yang bakal mendapatkan bantuan RTLH dan kenapa di Desa Arum Manis ini, Ya, alhamdulillah ya, atas pengajuan dari Pak Kades juga. Pak Kades mengajukan sekitar 30, aturannya memang maksimal ada di 30-an. Dan kenapa di Arum Manis? Karena memang saya lihat, panjenengan sudah melihat sendiri tadi, sepanjang jalan, mayoritas memang penduduknya masih miskin ekstrim ya, miskin ekstrim. Sehingga harapannya memang, saya sendiri punya target Mbak, bahwa untuk RTLH di khususnya di Kabupaten Pati ya, ini target saya selesai pada saat nanti 2029 saya targetnya. Itu harus selesai. Tahun ini alhamdulillah kita dapat sekitar 10,9 miliar 546 rumah untuk kita se-Kabupaten Pati juga, sehingga harapannya ke depan semakin meningkat, akan kita genjot nanti supaya kemiskinan ekstrim ini bisa turun. Tapi jangan lupa bahwa harus masuk data Mbak. Jadi data dari desa masuk DTKS yang ke depan itu ganti menjadi DTSN, EN itu kan, ganti dari situ dan nanti diverifikasi oleh desa dan dinas sosial, baru nanti masuk ke Siperum baru dapat kami salurkan aspirasi, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Dan tentunya untuk bantuan rumah tidak layak huni ini merupakan ini ya Pak ya, yang akan direhab oleh Provinsi Jawa Tengah melalui dukungan aspirasi Pak Sugiharto pastinya. Ya, dan menuju ke Pak Kades ya, Pak mungkin bisa dijelaskan untuk kondisi kemiskinan sebagian warga yang berada di Desa Arum Manis ini seperti apa Pak? Ya, kondisi kemiskinan di Desa Arum Manis ya seperti ini. Banyak rumah yang tidak layak huni. Umpama hujan ya kepcur, Mbak. Kalau hujan bocor. Kalau panas nggih, kasusnya teningap, kepanasan. Nggih, yang saya tuju nggih yang benar-benar ekstrim, benar-benar yang membutuhkan sekali, seperti beliau Mbah Rasina. Mbah Rasina, iya. Dan bisa kita lihat tadi ya Pak, kondisi dari luar saja juga nuwun sewu sudah memprihatinkan ya, dan memang iya. Baik, terima kasih. Seorang janda dan tidak punya turun, tidak punya anak sama sekali. Hidup seorang diri. Oh, baik. Dan kita bergeser menuju ke Mbah Rasina dulu Pak Kades. Mbah, apa yang Mbah rasakan setelah mendapatkan bantuan ini ya? Nopo sing diraosake, sasampunipun angsal bantuan. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun ditunggu-tunggu. Manfaat. Alhamdulillah.
Matur suwun kabeh sekalian. Dan tentunya juga ada dukungan dari pihak-pihak terkait, dari masyarakat setempat juga. Nah, mungkin himbauan dari Bapak sendiri menyikapi hal tersebut bagaimana, Pak? Kunci sukses ini adalah kerjasama antara eksekutif dan legislatif tentunya. Eksekutif tentunya Pak Kades ya, mulai dari RT, Pak Kades, sesuai dengan keringnya masing-masing. Jangan jemu-jemu untuk mendaftarkan warganya yang memang rumahnya itu adalah layak untuk dibantu. Ini memang susah karena memang harus masuk di TKS, harus revisi, harus cek lokasi, harus ada foto. Jangan nikmati itu, karena ini ada tugas, Mbak. Tugas Pak Kades punya tugas kewajiban itu, saya selaku Dewan juga punya tugas dan kewajiban itu. Dan ini adalah PR bersama, mari kita sukseskan dalam tanda kutip RTLH ini untuk mengurai dan mengurangi, kalau bisa memberantas kemiskinan. Karena target dari RPJMP kita, jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah adalah tahun 2045 kita itu sudah zero kemiskinan, Mbak. Ini kalau itu memang target ke depan. Kita harapannya seperti itu sesuai dengan ekspektasi ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Kades, Pak. Ini kan bisa dibilang tugas yang mulia yang telah diamanahkan oleh Pak Sugiarto kepada Desa Arumanis dan para warganya. Pak, mungkin harapan ke depan atau ucapan terima kasih mungkin bisa Bapak sampaikan? Ya, ucapan terima kasih yang selalu dipanjatkan kepada beliaunya Bapak Sugiarto yang telah bertahun-tahun selama kami selaku kepala desa menjabat selalu dibantu oleh aspirasi beliau mulai dari infrastruktur jalan dan sekarang pada tahun 2025 ada program RTLH ini, Mbak. Baik, luar biasa sekali untuk hari ini. Terima kasih Pak Kades untuk waktunya. Mbah Rasinah tadi matur nuwun sangat nggih, Mbah nggih. Dan terima kasih juga Pak Sugiarto. Semoga selalu sehat ya Bapak ya. Amin. Baik, dan tentunya untuk pemirsa, demikian tadi untuk rangkaian hari ini bersama Bapak Sugiarto selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah telah selesai. Saya Vivi Kusuma pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.